Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fauzia Daud dengan NIM 2202095021005 dari kelas PTIKF. Hari ini saya akan mempresentasikan PPT saya, yaitu Arsitektur dan Protokol Komunikasi dengan komparasi TCP atau IP versus OSI layer, untuk memenuhi tugas dari mata kuliah komunikasi data. Jadi, OSI layer atau Open System Interconnection yaitu model Open System Interconnection yang diciptakan sang International Organization for Standardization atau ISO yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Standar ini dikembangkan buat industri personal komputer agar personal komputer dapat berkomunikasi di jaringan yang tidak sama secara efisien. Contoh layer OSI dibagi dalam dua grup, upper layer dan lower layer. Upper layer fokus di aplikasi pengguna serta bagaimana file dipresentasikan di komputer. Buat network engineer, bagian utama yang menjadi perhatiannya ialah pada lower layer. Lower layer ialah intisari komunikasi data melalui jaringan aktual. Tujuan utama penggunaan model OSI adalah buat membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang bekerja sama menggunakan peredaran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisi. Model dibagi menjadi 7 layer dengan ciri dan manfaatnya masing-masing. Tiap layer harus dapat berkomunikasi dengan layer di atasnya juga di bawahnya secara pribadi melalui serentetan protokol dan standar. Selanjutnya, TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP/IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Protokol TCP or IP dikembangkan pada akhir dasawarsa 1970-an hingga awal 1980-an sebagai sebuah protokol standar buat menghubungkan personal komputer serta jaringan buat menghasilkan sebuah jaringan yang luas atau WAN. TCP/IP artinya sebuah baku jaringan terbuka yang bersifat independen terhadap prosedur transport jaringan fisik yang digunakan, sehingga dapat dipergunakan di mana saja. Lalu, adapun cara kerja OSI layer yaitu ketika data ditransfer melalui jaringan, sebelumnya data tadi harus melewati ke-7 layer asal satu terminal, mulai berasal layer perangkat lunak sampai physical layer. Lalu, di sisi penerima, data tadi melewati layer physical hingga aplikasi. Pada ketika data melewati satu layer berasal sisi pengirim, maka akan dibubuhi satu header. Sedangkan pada sisi penerima header, dicopot sesuai dengan layernya. Berasal masing-masing layer memiliki tugas tersendiri dan kelancaran data yang akan dikirimkan. Sedangkan cara kerja TCP/IP itu jika memindahkan data antara dua komputer yang berbeda dalam suatu jaringan yang terdiri dari poli komputer, butuhkan alamat tujuan serta mediator untuk Indian Frequency Electro, pembentuk data secara safety dan eksklusif. Internet menggunakan protokol buat mengklaim sampelnya data secara safety di tempat tujuan. Saat seseorang pengguna internet mengirim sekelompok teks ke mesin lain, TCP/IP mulai bekerja. TCP membagi teks tersebut menjadi paket-paket data mungil, menambahkan beberapa isu atau dapat diklaim sebagai pengirim barang, sehingga komputer penerima memastikan bahwa paket yang diterimanya tidak mengalami kerusakan sepanjang pengiriman. Adapun keunggulan OSI layer yaitu memberikan bahasa dan referensi yang sama antara sesama profesional jaringan. Lalu, membagi tugas-tugas jaringan ke dalam layer-layer logis demi kemudahan. Ketiga, dalam pemahaman, memberikan keleluasan fitur-fitur khusus pada level yang berbeda. Lalu selanjutnya, memudahkan dalam troubleshooting. Dan terakhir, mendorong standar interoperability antar jaringan dan piranti 7 memberikan modularity dalam fitur-fitur jaringan. Arsitektur OSI layer sendiri yaitu dapat dilihat dalam gambar samping.
OSI modelnya itu ada yang paling bagian terdalamnya application layer, lalu yang kedua, layer kedua yaitu data link layer, layer ketiga network layer, layer keempat transport layer, layer kelima session layer, layer keenam presentation layer, dan layer ketujuh application layer. Nah, itulah tadi presentasi dari PPT yang telah saya buat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.